makanya posisinya jangan membelakangi umat, jangan membelakangi perhatiannya. Nanti kita susun aja kalian gimana. Nanti Dimas bawa piring rupanya. Pelin, mas kok kayak minjem. Siapa punya teks? Nah, nanti Deo, coba Dimas pegang piring rupanya. Nanti Dio pegang center, terus di depan sampai depan. Nanti pas sudah berlutut semuanya langsung taruh alat. Lilinnya kan udah nyala kalian, nanti yang belum nyala lilinnya langsung kita nyalakan, langsung membagi. Jadi kan setelah taruh alat langsung membagi, jangan lambat. Karena kan yang harus membagi banyak. Yang keluar siapa, yang dalam siapa. Kita yang dalam. Ya. Selamat bertugas. Ya, para petugas ini. Iya. Maha Kuasa, Kau sungguh baik hati kepada kami semua. Khususnya pada hari ini kami merayakan Idul Paskah untuk menyambut kebangkitan. Bimbinglah kami, jagailah kami selalu dalam setiap pelayan kami. Semoga kami dengan pantasan dan juga dengan kelayakan yang berbeda mampu melayani. Semoga kami dalam sungguh-sungguh untuk mempersiapkan di dalam kebaikan. Semua ini kami membutuhkan atas Kristus Tuhan. Amin. Bapak dan Sang Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, pada malam suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kemuliaan memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berkumpul mengadakan tirakatan. Kita ikut tirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Yesus Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini kita akan membaharui janji baptis kita, juga membaharui iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah ini mengandung pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Saudara terkasih, marilah kita menyiapkan, khususnya pada hari ini kita akan juga memberkati api lambang kemuliaan kasih Tuhan dan terang kehidupan. Marilah kita berdoa. Semoga perayaan Paskah malam ini menyalakan kerinduan kami akan hidup surgawi, sehingga kelak kami dapat merayakan Paskah abadi dengan hati murni dalam cahayamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
dan akhir. Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala abad. Demi luka-luka yang kudus, dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Amin. Semoga Kristus cahaya dunia, Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia. Raja, pujilah kemenangan cahaya,
cahaya ilahi. Yesus Kristus junjungan kita. Pikiran bumi belum terbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang," maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Lalu Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas udara, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Maka jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerang
menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas semua ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di bumi, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan jadi makanannya. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, dan yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah Dia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan penyelamatan-Mu. Terangilah umat-Mu yang telah Kau tebus agar memahami bahwa karya penciptaan pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Rohmu ya
dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang-orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insyaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku kepada Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan mengeluarkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang-orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut.
Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan Semar dengan umat Israel dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang harus beli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat.
baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kamu akan melimpah dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang maha kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan
Engkau sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripada-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Deo. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa masing-masing dari kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi.
maut tidak lagi berkuasa atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup lagi bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi benar pada hari pertama minggu itu, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilau. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam semuanya.
semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Pada hari ini tentu kita sungguh bersyukur dan juga bergembira atas kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Kalau kita melihat dari bacaan yang pertama tadi tentang apa? Dalam kitab apa? Apa? Kejadian. Dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bapak Ibu terkasih, tentu kita ini diciptakan baik. Baik. Pertanyaan besar bagi kita, mengapa kita kok menjadi orang yang tidak baik? Dengan pertanyaan sekarang. Padahal kita ini oleh Allah dihadirkan ke dunia ini sungguh yang terbaik. Dan kebaikan itu tentunya dihadirkan dalam hidup kita sehari-hari. Namun terkadang itulah yang membuat pertanyaan yang saya katakan, mengapa kita akhirnya tidak baik dalam diri kita? Ini tentunya kita refleksi dalam diri kita. Apakah kita ini orang yang egois? Apakah kita ini orang yang pendendam? Apakah kita ini menjadi orang yang tentunya pemarah? Apakah kita ini orang yang kita renungkan masing-masing? Namun demikian tentu Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti halnya dalam bacaan yang kedua di mana tentunya Abraham menyelamatkan bersama dengan tentunya Allah sendiri yang menyelamatkan oleh Abraham orang-orang Israel dari kejaran Mesir. Bahwa Tuhan begitu mengasihi orang-orang Mesir sehingga ia pun diselamatkan dari pengejaran bangsa Mesir itu sendiri. Kebaikan Allah itu juga dihadirkan dalam diri Allah kepada kita sebagai manusia itu. Meskipun yang tadi kita refleksikan, mengapa saya ini tidak menjadi baik, tapi Allah masih mau menyayangi dan juga mencintai kita. Terkasih, Paskah merupakan suatu kebangkitan Kristus dalam diri kita. Paskah itu bukan hanya semata-mata perayaan tahunan yang tentunya setiap hari kita rayakan, tetapi kita memiliki suatu pembaharuan dalam diri kita. Kita baru saja mendengarkan kisah kebangkitan Yesus Kristus. Satu hal yang mendapat perhatian dalam kisah Injil ini adalah tentang batu penutup makam. Kita akan merenungkan sedikit tentang batu penutup makam ini sebagai renungan kita pada malam Paskah ini. Sebagai penutup makam tentunya ia berguna untuk menjaga makam itu dari pengerusakan. Namun baik sekali bagi kita sekalian. Batu ini tentunya memberikan suatu makna, menjadi simbol ketutupan batin kita yang menyebabkan kita ini menjadi orang lain yang dihambat untuk melihat Tuhan. Simbol di mana terkadang penutup batu ini, penutup makam ini menjadi simbol bahwa terkadang kita ini menghambat orang lain untuk melihat Tuhan. Kita bisa menjadi penghalang bagi sesama untuk menjumpai Tuhan. Batu seperti itu tentunya harus tidak kita gulingkan di malam Paskah ini. Mungkin kita sering menutup
kebaikan-kebaikan Tuhan. Seringkali kita ini menutup dalam diri kita kebaikan-kebaikan juga orang-orang di sekitar kita. Mungkin karena kita ini bisa saja orang yang merasa baik. Mungkin kita ini seringkali orang yang ini tandanya apa nih? Tanda apa di lilin pas? Bersoraklah para malaikat di surga, lalukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah menghantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah
yang sudah dikeringkan. Pada malam ini, Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri. Bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa
yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat, kini dan sepanjang masa.